Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Masih dalam berhubungan dengan hukum. Hari ini kita bahas hukum kebiasaan yang dilakukan oleh para perempuan yang ditinggal mati suaminya. Masih dalam buku fatwa Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Kita akan belajari hukum tentang hukum-hukum atau fatwa-fatwa beliau, dan ini bermadzhab Syafi'i. Beliau ditanya, saya adalah seorang perempuan yang ditinggal mati suami. Saya sudah tahu bahwa kewajiban bagi perempuan yang ditinggal mati suami ialah berdiam diri selama 40 hari 10 bulan 4 bulan 10 hari. Hanya saja sebagian orang melarang saya memakai minyak di bagian badan dan kepala karena bisa membatalkan iddah. Saya mohon penjelasannya kepada Habib terkait hal tersebut. Apakah perkara tersebut dilarang dan diperbolehkan bagi perempuan yang di dalam masih hidup memakai minyak wangi dan minyak rambut? Ada dua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dalam masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Pertama, menunggu selama 4 bulan 10 hari. Artinya perempuan tersebut yang ditinggal mati suaminya tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddah tersebut selesai. Berbeda kalau perempuan tersebut hamil, maka masa iddahnya akan berakhir ketika dia melahirkan. Kedua, melaksanakan hiddad seperti diperintahkan dalam hadis. Adapun dimaksud dengan hiddad, ingat bukan iddah. Hiddad adalah meninggalkan segala bentuk perhiasan selama masa iddah. Hiddad ialah meninggalkan segala bentuk perhiasan selama masa iddah. Maka dalam masa iddah tersebut, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh mengenakan pakaian yang berdandan, tidak boleh memakai minyak wangi di badannya, dan tidak boleh mengusap minyak ke rambutnya, karena semua itu ada bagian bentuk perhiasan. Memakai minyak di bagian badan diperbolehkan jika minyak tersebut tidak mengandung wangi-wangian. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah seperti orang yang sedang melakukan ihram, di mana rambutnya tidak beraturan, tidak memakai wangi-wangian, dan tidak memakai celak untuk berdandan. Jika ingin melakukannya hal tersebut dengan niat sebagai obat, maka hendaklah melakukannya di tengah malam dan menghilangkannya ketika siang. Selain beberapa hal tersebut, tidak ada kewajiban lain bagi perempuan yang tinggal mati suaminya, kecuali menginap di tempat rumah di mana suaminya meninggal. Dia juga tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat dan karena keperluan mendesak yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jika misalnya semua perkara yang dilarang tersebut dilakukan, maka tidak dapat menggugurkan merusak masa iddahnya. Hanya saja perempuan yang melakukan larangan tersebut tidak berdosa dan harus beristighfar kepada Allah Ta'ala. Adapun selain perkara tersebut yang dijelaskan di atas mengenai larangan perempuan yang berada pada masa iddah karena tinggal suaminya, maka hanyalah tradisi-tradisi yang tidak memiliki dasar agama. Oleh karena itu, perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak wajib mandi jika berbicara dengan laki-laki. Tidak ada kewajiban memakai baju warna hitam dalam masa iddah. Tidak wajib membaca tasbih, mengaji, menghatamkan Quran. Lain, semua itu hanya sebatas tradisi saja. Ingat ya, itu semua tradisi saja, tidak menjadi kewajiban. Semua itu hanyalah tradisi, dimana sebagian ada yang baik, ada juga yang buruk. Dahulu istri para sahabat meminta izin keluar rumah untuk menunaikan umroh, tapi dilarang oleh Sayyidina Umar.
Namun Nabi SAW mengizinkan perempuan tersebut yang hendak keluar di siang hari bulan Ramadan untuk memanen kurma. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa melaksanakan hidat atau meninggalkan perhiasan adalah sunnah, bukan wajib. Jadi ingat ya, hal tersebut sunnah. Jadi gak memakai wangi-wangian itu sunnah. Tidak menghilangkan masa iddah, tetap sama. Atau menggugurkan masa iddah, tidak. Itu namanya sunnah. Sehingga jumhur ulama berpendapat bahwa wajib melaksanakan masa iddah dengan alasan menyempurnakan hak seorang suami berdasarkan makna lahir dan teks, seperti itu. Jadi ada jumhur ulama mengatakan ketika tidak berdandan itu menjadi sunnah, menjadi wajib malahan sebagian ulama. Dan tergantung Anda yang pilih yang mana. Apakah akan menunggu gak berdandan selama 14 hari, atau seperti biasa tapi gak mendapatkan pahala sunnah. Wallahu alam bisawab. Oke, berikutnya perkara yang wajib dilakukan oleh perempuan yang ditinggal mati suaminya. Apakah perempuan yang sedang menjalani masa iddah diperbolehkan menonton televisi? Kami mengharap jawabannya secara cepat. Oke. Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya memiliki hukum yang sama seperti perempuan yang lainnya. Boleh melihat dan bicara sebagaimana dilakukan oleh perempuan lainnya. Syariat harus hanya mewajibkan dua perkara tersebut, yaitu di mana ketika dia mati ditinggal suaminya, masa iddahnya itu pertama tinggal di dalam rumah selama masa iddah, kedua meninggalkan segala bentuk perhiasan, wangi, memakai baju-baju. Selain itu maka tidak diharam bagi perempuan menjalankan masa iddah. Jadi tidak apa-apa nonton televisi. Adapun tradisi yang dilakukan oleh perempuan sekarang seperti memakai baju warna putih, tidak berbicara orang lain, dan kebiasaan lainnya, maka hal tersebut termasuk tradisi yang buruk dan wajib diperangi karena tidak memiliki landasan agama. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hukum perempuan yang rambutnya kelihatan tanpa disengaja. Jika ada perempuan atau kerabat yang datang ke rumah kediaman kami dan pada saat kami sedang tidak memakai jilbab sehingga dia melihat bagian rambut kami, apakah ini haram? Jika kerabat yang dimaksudkan termasuk dalam kategori mahram, orang yang nikahi, maka perempuan tidak wajib menjaga atau menutup auratnya. Karena batasan aurat selama mahram adalah sama dengan batasan aurat sama perempuan, yaitu selain di bawah pusar atau boleh melihat apa yang biasa tampak bekerja, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan anggota badan lainnya. Itu yang mahram. Namun jika kerabat tersebut bukan dari mahram, seperti sepupu, maka hukumnya sama seperti orang yang bukan orang lain yang bukan mahram. Oleh karena itu perempuan wajib menutup auratnya dan keindahan bentuk tubuhnya dari pandangan mereka. Salah satu bentuk tubuh yang harus ditutup ialah rambut, leher, dada, dan kedua betis. Semua hal tersebut harus ditutup sempurna. Akan tapi jika salah satu dari mereka datang dan melihat awal perempuan secara tiba-tiba tanpa disengaja oleh perempuan tersebut, maka perempuan tersebut tidak berdosa. Jadi ingat ya, yang berdosa bukan laki-lakinya atau perempuannya kalau nggak sengaja, tidak ada. Namun perempuan tersebut wajib segera menutup auratnya dan tidak boleh berlama-lama dalam keadaan aurat terbuka. Seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi 3 hukum ini kita baca hari ini. Yang penting itu mengenai masalah kebiasaan seorang perempuan ditinggal oleh suaminya dan hukum perempuan terhadap yang kelihatan rambutnya tanpa disengaja. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.